Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa Allahumma rabb hadhihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, mari sama-sama kita selalu setiap saat meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita pelihara iman itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kita pelihara iman itu dengan melakukan cinta beramal soleh. Kita kawal iman kita yang dikaruniakan Allah sejak kita dilahirkan di muka bumi ini dengan menjauhi maksiat. Karena iman itu akan semakin kuat apabila kita taat dan akan semakin lemah apabila kita bermaksiat. Bersolawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat. Afdalul ayyam, sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal, paling baik. Sayyidul ayyam, penghulu semua hari. Hari ada 7, penghulunya adalah Jumat. Dan ini dikaruniakan kepada umat Islam sebagai karunia dari Allah. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, tidak Yahudi, tidak Nasrani. Kita ambil kesempatan karena Rasulullah menyarankan kepada umatnya supaya memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah, Allah akan bersalawat kepadanya. Sekali ucap salawat dan salam 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad yang pernah diciptakan di muka bumi ini. Ciri-cirinya di antara lain adalah banyak melakukan salawat di hari Jumat, utamakan salawat. Baik bapak-bapak, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini kita sedikit mengulas tentang istighfar. Mungkin kita selama ini salah faham. Istighfar yang dimaksud adalah meminta supaya Allah mengampuni dosa kita, meminta supaya Allah menutupi kesalahan kita yang sangat-sangat banyak itu. Siang malam kita melakukan kesalahan sangat banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sudah mencontohkan banyaklah beristighfar. Jangan tunggu berdosa dulu banyak beristighfar. Tidak. Rasulullah tidak pernah nunggu berdosa baru beristighfar. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan dosa, tapi beristighfar sangat-sangat banyak. Sahabat-sahabat telah menghitung mulut Rasulullah beristighfar itu yang di luar rumah. Lebih dari 100 kali istighfar setiap hari yang dilihat oleh sahabat. Ini namanya istighfar. Ini adalah di samping dia kita meminta
ampun kepada Allah, meminta supaya Allah menutup dosa kita yang banyak itu. Jangan menyebarkannya di kalangan manusia. Kalau sebarkan, Allah menyebarkan dosa, kita tidak menutupnya. Gak ada orang yang bisa, gak ada orang yang mau dekat dengan kita. Karena kita penuh dosa, dia tahu. Tapi Allah Maha Ghafur. Allah menutupnya, Allah mengampuninya. Selama kita selalu, saya tekankan, selalu beristighfar. Jangan kita pura-pura tidak pernah berdosa. Allah sudah tahu sebelum kita diciptakan. Allah sudah tahu dalam ilmu Allah bahwa manusia ini penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Ya Bani Adam, ya ibadi. Dalam suatu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya ibadi, hai hamba-hambaku semua. Kalau sudah hamba-hambaku, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, yang apa, kalian melakukan dosa siang malam. Coba, ini Allah yang mengatakan dalam hadits qudsi, fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku, beristighfarlah kepadaku. Inni aghfirudz dzunuba jami'a, saya mengampuni dosa semuanya, saya ampuni. Selama istighfar itu kita masih hidup di dunia ini. Istighfar ini sangat-sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Kalau kita paham apa itu istighfar. Kenapa Rasulullah beristighfar terus padahal dia tidak pernah berdosa. Ghafarallahu ma taqaddama min dammihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosanya semua. Dosa Rasulullah itu bukan dosa seperti kita manusia, tidak. Dosanya adalah kesalahan antara dia dengan Allah Rabb-nya. Dan kesalahan itu pun bukan kesalahan yang fatal menurut Allah, hanya salah pilih. Menurut Rasulullah itu salah. Beristighfar terus, beristighfar terus. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa begini? Dalam surat Al-Anfal, dalam surat Nuh, ini dikatakan, diperingatkan kepada kita supaya selalu beristighfar. Dalam surat Al-Anfal, istighfar ini kalau kita faham makna istighfar, faham caranya yang benar. Istighfar ini adalah suatu kata kecil, singkat, tapi membawa keamanan dalam kehidupan kita. Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau hidup di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad SAW telah meninggal, telah wafat. Apa fungsi istighfar ini? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka walaupun engkau sudah wafat, tidak ada lagi di tengah-tengah mereka umatmu. Wahum yastaghfirun. Mereka beristighfar, tidak akan turun azab. Cuma kita umat Islam yang khairu umat ini salah memahami istighfar itu. Kalau berdosa baru istighfar. Mengucapkan istighfar kadang-kadang salah tempat. Lagi marah, lagi emosi, astaghfirullah. Bukan begitu istighfar itu. Istighfar itu adalah ibadah. Ibadah. Kenapa Allah tidak mengazab orang-orang yang beristighfar? Karena hamba yang beristighfar terus menyatakan dirinya hamba Allah yang selalu bersalah. Dia menyatakan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ini dia rahasia istighfar itu. Makanya jangan tunggu dulu berdosa. Istighfar terus. Lisan kita ini bikin basah dengan istighfar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istighfar.
Siapa yang terus beristighfar, maka Allah akan membuat jalan keluar baginya, akan memberi rezeki buat dia. Ini bukan tujuan sebetulnya, tapi kalau sudah kebiasaan, ini akan datang rezeki tanpa dihitung, tanpa ini dari Allah. Jalan keluar dalam kehidupan segala kesempitan, kalau istighfar terus, kita beserta Allah yang Maha Ghaffar tidak akan diazab oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam pernah menyarankan kepada kaumnya. Kaum Nabi Nuh sangat sedikit yang beriman. Kaum Nabi Nuh 950 tahun Nabi Nuh berada di sekitar mereka. Kalau Rasulullah berada di sekitar umat sejak dia Nabi hanya berapa tahun? Hanya sebentar, 23 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Kaumnya yang beriman hanya sedikit. Dia sudah siang malam mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berseru siang malam. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian, minta ampun kalian, kembalilah kalian kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah itu sangat-sangat ghaffara. Ghaffara ini artinya selalu mengampuni dosa hamba-hambanya. Karena Allah Maha tahu bahwa kita selalu melakukan dosa, makanya Allah punya nama Asmaul Husnanya Al-Ghaffar, Ghafur Al-Ghaffar, Ghafurur Rahim. Setelah kalian beristighfar dalam surat Nuh 10 sampai 13. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan mengutus tentaranya membawa keberkahan dan rezeki dari langit. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan mengutus langit untuk mencurahkan hujan, membuat tanah-tanah kalian subur. Tanah tandus pun kalau sudah turun hujan akan subur. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar kalian yang banyak, tobat kepada Allah, Allah cinta kepada kalian. Dengan banyak istighfar, banyak bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun diberikannya kepada orang yang Dia cintai. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan kepada kalian amwal, harta, rezeki, wa banin, keturunan-keturunan. Wa yaj'al jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menyuburkan tanah kalian. Datang keberkahan dari langit, datang keberkahan dari bumi, subur tanah, air sungai mengalir. Coba bayangkan istighfar. Pahami istighfar itu sebetulnya apa di dalam kehidupan kita. Pernah suatu ketika iblis ataupun setan ini sudah dikeluarkan dari surga, dia menantang Allah. Ini menantang Allah. Setan itu penantang Allah, makanya jangan mengikuti setan, langkah-langkah setan. Yang pertama menantang Allah dan menantang Allah adalah setan iblis. Apa katanya? Bi'izzatika wa jalalika la'uwiyanna ibadaka ataupun bani Adam. Dengan kekuatanmu, dengan keperkasaanmu ya Rabb. Mengaku Allah perkasa, mengaku Allah kuat tapi tidak mau taat, itu iblis. Kita mengaku Allah satu tapi nggak pernah taat kepada Allah, nggak mau melakukan ketaatan, itu iblis. Dengan kekuasaanmu dan kekuatanmu ya Allah, selama Bani Adam ini punya ruh di dalam jasadnya, ini pegang ini, selama dia punya ruh, selama dia hidup, saya akan belokkan jalanmu yang lurus, saya akan goda mereka supaya mereka mengikuti aku, masuk neraka. Allah membalas sumpahnya. Apa balasan Allah? Qala bi'izzati wa jalali, dengan keagunganku dan keperkasaanku juga, la'aghfiranna lahum ma damu astaghfaruni, saya ampuni mereka
kau goda mereka, mereka mungkin bisa salah, banyak di antara mereka. Tapi selama mereka beristighfar, ampuni segala dosanya. Coba bayangkan, ini sumpah Allah, sumpah iblis. Mari kita pegang ini. Kita pegang apa yang dipegang? Beristighfar terus, supaya jalan kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, semua kekayaan alam atas bawah itu akan berkah. Kecuali kita salah kelola jadi tidak berkah. Karena salah kita, istighfar kita tidak mempan untuk membawa keberkahan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah ini itu adalah kalimat-kalimat yang sangat-sangat dicintai Allah. Siapa yang mengatakan astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih satu kali, dalam hadis itu dikatakan satu kali. Siapa yang mengatakan ini, Allah akan ampuni dosanya walaupun dia sudah lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu adalah kabair, dosa besar. Itu pun dengan astagfirullah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalallahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah fi hadisihil qudsi, fi hadis qudsi, walladzi nafsi biyadihi. Dalam hadis qudsi dikatakan, demi jiwaku, kata Rasulullah, yang di tangannya lah nyawa dan kehidupanku. Jangan kalian mengaku tidak pernah berdosa dan tidak pernah salah. Minta ampunlah selalu kepada Allah. Karena kalian kalau mengaku tidak bersalah, tidak berdosa, Allah akan menghabiskan kalian. Nih hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Allah akan menghabiskan kalian dan mengganti dengan manusia-manusia selain kalian yang berdosa, melakukan dosa dan beristighfar. Fala tuzakku anfusakum, dibaca oleh Rasulullah. Fala tuzakku anfusakum, ini ayat Al-Quran. Jangan kalian sok-sokan mengatakan bahwa kami zaki, bersih dari kesalahan. Wa a'lamu bimanittaqo, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر